Pemirsa, mari kita mulai dari panggung utama di Misano, Italia. Tempat drama besar Red Bull Rookies Cup 2025 resmi ditutup. Bayangkan suasananya, tribun penuh, bendera berkibar, dan sorakan penonton bercampur aroma sosis bakar khas Eropa. Di tengah gegap gempita itu, seorang bocah dari Gunung Kidul, Veda Ega Pratama, berdiri dengan wajah antara lega dan bingung, mirip siswa yang baru keluar dari ujian matematika nasional. Meski finish kelima akibat penalti 3 detik, hasil itu tetap cukup untuk mengunci gelar runner-up musim ini. Tiket emas menuju Moto3 resmi ia genggam, membuat publik Indonesia bersorak lebih heboh daripada konser K-pop gratis di GBK. Yang menarik, Veda sendiri tampak masih sulit percaya. Katanya, rasanya senang banget, kayak mimpi. Dan kita semua paham, ini memang mimpi yang perlahan jadi nyata. Mimpi anak bangsa untuk melihat bendera merah putih berkibar di ajang balap dunia. Sepanjang musim, perjalanan Veda bukan sekedar cerita balapan, melainkan drama ala sinetron primetime. Lawannya, Brian Uriarte dari Spanyol, ibarat tokoh antagonis yang selalu bikin deg-degan, sementara Hakim Danis dari Malaysia jadi semacam rival sekampung yang gak mau kalah. Dari Mugello hingga Sachsenring, duel mereka sering bikin penonton sampai lupa ngunyah popcorn. Veda bahkan berhasil meraih 3 kemenangan manis, 2 di Mugello, 1 di Sachsenring. Dan percayalah, setiap kemenangan itu dirayakan dengan teriakan warganet yang hampir setara kerasnya dengan suara pedagang cilok pas jam pulang sekolah. Ketegangan makin menjadi saat race pertama di Misano, ketika Veda terjatuh dan gagal finish. Drama ini bikin banyak orang langsung update status, "Ya Allah, jangan sampai runner-up melayang." Untungnya, di race kedua ia tetap bisa mengamankan poin walau harus turun posisi akibat penalti. Hasilnya, ia tetap runner-up. Lengkaplah sudah drama musim ini, mirip plot twist FTV Minggu sore. Namun pemirsa, jangan salah, meski Veda sudah sukses mengamankan tiket Moto3, kabar soal kepindahannya ke Honda Tim Asia masih berstatus belum fix. Jadi semacam hubungan temenan tapi intens, sudah kelihatan dekat tapi belum resmi diumumkan. Warganet pun terbelah dua kubu, ada yang bilang wajar karena sejak kecil Veda memang ditempa di jalur Honda. Ada juga yang berharap ia mencoba tim lain biar tidak terlalu nyaman. Mirip kayak anak kos yang diminta ibunya sesekali masak sendiri biar nggak ketergantungan sama warteg. Apapun itu, satu hal yang pasti, keputusan Veda akan jadi sorotan, karena Moto3 bukan sekedar balapan, tapi juga panggung politik roda 2. Penuh dengan sponsor, kontrak, dan strategi PIM. Jadi kalau ada yang bilang ini sekedar pindah kelas, jelas salah besar. Ini lebih mirip pindah sekolah dari desa ke ibu kota. Tantangannya bukan cuma soal pelajaran, tapi juga adaptasi gaya hidup, bahasa, dan tentu saja tekanan publik. Dalam situasi penuh tekanan ini, ada satu sosok yang selalu hadir di belakang layar, sang ayah, Sudarmono. Beliau ini ibarat pelatih, manajer, sekaligus guru BP yang sabar menghadapi ulah anak. Setiap kali Veda tampak euforia berlebihan, Sudarmono langsung mengingatkan, tetap rendah hati nak. Dan kalimat itu bukan sekadar kata-kata manis, melainkan prinsip hidup. Bayangkan saja, setelah balapan dramatis di Misano, bukannya langsung kabur ke hotel untuk rebahan, Veda malah menyempatkan diri menyapa fans, berfoto, bahkan bercanda dengan mekanik. Luar biasa, ini bocah bisa senyum terus, komentar seorang penonton, padahal jelas-jelas keringat masih menetes deras. Kehadiran ayahnya yang paham dunia balap sejak lama bersama Astra Honda Racing Team membuat banyak orang yakin Veda tidak akan gampang terseret arus kesombongan. Singkatnya, Sudarmono ini semacam aplikasi parental control yang selalu memastikan anaknya tidak terlalu overconfidence meski sorotan dunia sedang mengarah padanya. Perjalanan karir Veda sebenarnya bisa ditulis jadi buku motivasi pemirsa. Dari Astra Racing School, Asia Talent Cup, hingga akhirnya Eropa, semuanya dijalani dengan penuh kerja keras. Tahun lalu, ia hanya mampu menutup musim di posisi ke-8 dengan 112 poin. Sekarang, loncat jadi runner-up dengan 181 poin. Kalau ini ujian sekolah, kenaikannya bisa dibilang dari ranking tengah langsung jadi kandidat ketua OSIS. Perbedaan 69 poin ini bukan angka kecil dan jelas bikin nama Veda makin diperhitungkan. Media asing pun mulai melirik, menyebutnya sebagai salah satu rider Asia paling menjanjikan.
Bahkan, komentator MotoGP sempat menjulukinya The Rising Ghost from Indonesia, merujuk pada teknik brakingnya yang licin dan sulit ditebak, seperti ninja yang menghilang pas diajak kerja bakti. Julukan itu mungkin terdengar lucu, tapi bagi dunia balap, itu artinya dia punya gaya unik yang berpotensi jadi senjata di masa depan. Yang menarik, Veda bukan satu-satunya bintang muda Indonesia. Ada juga Kiandar Ramadipa, debutan yang menutup musim di posisi ke-8 dengan 108 poin. Prestasi ini mengingatkan publik pada pencapaian Veda di musim perdananya tahun lalu. Ramadipa bahkan sempat naik podium di Sachsenring, bikin nama Indonesia makin harum di Eropa. Kehadiran dua rider ini jadi bahan candaan netizen. Kalau dulu kita cuma bisa jadi penonton MotoGP, sekarang kita punya dua wakil yang siap bikin lawan deg-degan. Program pembinaan Astra Honda Racing Team pun dianggap sukses. Ibarat menanam pohon mangga, hasilnya baru bisa dinikmati sekarang. Jadi wajar kalau masyarakat mulai optimis bahwa Indonesia bukan lagi hanya pasar motor terbesar, tapi juga produsen talenta balap dunia. Bahkan ada yang berseloroh, jangan-jangan nanti komentator MotoGP bakal belajar bahasa Jawa biar bisa wawancara Veda. Humor itu memang sederhana, tapi sekaligus mencerminkan kebanggaan publik. Sorotan terhadap Veda pun semakin besar karena dukungan publik Indonesia yang luar biasa. Dari komunitas motor sampai emak-emak arisan, semua ikut bangga. Tribun Misano bahkan sempat dihiasi bendera merah putih seolah ada pertandingan sepak bola Piala Dunia Mini. Di media sosial, tagar hashtag Veda Juara Dunia sempat trending, mengalahkan gosip artis yang biasanya jadi langganan topik. Dukungan ini tidak hanya datang dari fans, tapi juga tokoh publik. Juragan 99 misalnya, sempat terlihat hadir di pedok, memberikan semangat langsung. Kehadiran figur-figur besar ini membuat suasana terasa seperti reuni akbar keluarga besar Indonesia di tanah Eropa. Bayangkan, dari Gunung Kidur ke Misano, semua orang kini berbicara soal Veda. Dan yang lebih penting, dukungan ini membuat mentalnya semakin kuat. Karena seperti kata pepatah, kalau semangat sudah sekelas supporter dangdut koplo, maka kecepatan motor bisa terasa 2 kali lipat. Meski begitu, jangan lupakan bahwa dunia Moto3 adalah level yang jauh lebih keras. Lawan yang akan dihadapi Veda bukan hanya remaja penuh semangat, tapi juga bakat yang sudah diasah oleh tim profesional Eropa sejak kecil. Adaptasi jadi tantangan utama, mulai dari bahasa, budaya, hingga gaya balap, semua berbeda. Reporter asing pun mulai bertanya, apakah bocah dari Indonesia ini bisa langsung bersinar? Pertanyaan itu wajar, karena Moto3 bukan ajang main-main. Tapi kalau melihat mentalitas Veda yang bisa bangkit dari crash di Misano, banyak yang optimis. Ini bocah punya mental baja, lebih keras dari knalpot Vespa jadul, celetuk salah satu komentator Italia. Lagi-lagi, humor muncul di tengah keseriusan. Tapi, memang begitu cara dunia menilai, siapa yang bisa tertawa di bawah tekanan, biasanya justru lebih siap menghadapi medan yang sebenarnya. Nah, bagian ini sering jadi favorit penonton, drama kontrak. Seperti halnya sinetron, isu kepindahan Veda ke Honda Tim Asia menimbulkan perdebatan seru. Sebagian orang yakin ini pilihan aman, karena jalur pembinaan Honda sudah membawanya sejauh ini. Namun ada juga yang berharap ia berani keluar zona nyaman. Analogi sederhananya begini, seperti anak kos yang dari kecil selalu makan di warteg favorit, tapi suatu saat harus belajar mencoba masak mie instan sendiri. Menantang, tapi bisa jadi pengalaman berharga. Apapun pilihannya, keputusan itu akan menentukan arah karirnya. Dan seperti kata Sudarmono, yang penting rendah hati dan fokus. Sebuah pesan sederhana, tapi bisa jadi kunci agar Veda tidak terjebak euforia, seperti banyak talenta muda yang hilang karena terlalu cepat puas. Akhirnya pemirsa, mari kita simpulkan. Veda Ega Pratama menutup musim dengan status runner-up, membawa pulang trofi yang bukan sekedar besi, tapi simbol harapan jutaan orang Indonesia. Perjalanan ini penuh drama, ada kemenangan, ada crash, ada penalti, ada juga tawa. Semua lengkap, mirip paket data all-in-one. Kini, tantangan baru sudah menunggu di Moto3. Apakah ia akan bergabung dengan Honda Tim Asia atau tim lain? Itu soal nanti. Yang jelas, kisahnya sudah memberi inspirasi besar. Terima kasih untuk semua rakyat Indonesia, keluarga, teman, dan Astra Honda, katanya dengan suara bergetar sambil mengangkat trofi. Reporter yang melitut pun ikut terbawa suasana, meski diam-diam dalam hati berkata,
Wah, kalau begini sih kita harus siap-siap nabung buat beli tiket MotoGP tahun depan. Karena siapa tahu, podium Moto3 nanti bukan lagi sekedar mimpi, tapi kenyataan manis dari bocah Gunung Kidul yang kini bersinar di panggung dunia.